Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Semoga tetap sehat ya, dan semangat untuk memulai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, pada pagi hari ini, anak-anak kita belajar kembali tematik kelas 5, tema 3 dengan judul makanan sehat, subtema 1 dengan judul bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran yang keempat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah dengan belajar pembelajaran 4 hari ini, siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya dan lingkungan sosialnya. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan makna keanekaragaman yang tercermin dari cerita yang disajikan. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan hal-hal penting dalam iklan media cetak. Nah, ini adalah garis besar yang akan harus kita capai pada hari ini. Nah, semoga kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan anak-anak kami tetap bahagia belajar dari rumah. Mari tonton videonya berikut ini. Anak-anak, marilah kita cermati dialog berikut ini antara Siti dan Lani. Siti, ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa loh. Lani, aku lebih suka wortel dibandingkan dengan sayuran lainnya. Siti, oh ya? Mengapa kamu lebih suka wortelan? Lani, tentu saja aku lebih suka wortel, karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku. Siti, oh iya juga ya Lan, aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel. Anak, tahukah kamu sayuran itu dari mana? Nah, dari manakah sayuran kita dapatkan? Sayuran kita dapatkan dari kebun-kebun yang menanam sayur. Siapakah yang menanam sayur? Yang menanam sayur adalah para petani sayur. Bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Petani memanfaatkan lingkungan hidup dengan cara menanam sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Peranan petani bagi kehidupan kita sangat penting. Karena dengan adanya petani, kita bisa mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kapan Siti dan Lani kita akan mengenal wortel? Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan. Sayurnya juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap, maupun dibuat menjadi jus. Dibuat seperti apapun, kita mesti tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta karoten yang tinggi. Lalu, seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Kede Suwardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali, yang membudidayakan wortel jenis lokal. Suwardana memaparkan, selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Suwardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar 7.000 rupiah.
Untuk pemasaran, Suardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Batu Tri Tabanan. Di sana, ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor yang membeli sayur mayur atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Dari bacaan tadi, kita akan membuat laporan sederhana. Perhatikan judul laporan. Laporan pengamatan bacaan mengenai wortel. Tujuan laporan. Tujuannya mengetahui manfaat tanaman wortel. Hasil pengamatan, sayuran sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta-karoten yang tinggi. Gede Suardana, petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, memaparkan bahwa memberikan pupuk organik pada masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Suardana mampu memberikan omset sebesar 2 juta rupiah per bulan. Ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti Tabanan dan bertemu dengan para pengepul sayur. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni pemasok, petani, dan yang bersangkutan, serta distributor. Kesimpulannya, wortel merupakan sayuran yang dibutuhkan tubuh untuk memperlancar pencernaan. Budidaya tanaman wortel yang baik akan menghasilkan wortel yang bagus dan menambah penghasilan para petani. Setelah belajar tentang membuat contoh laporan sederhana, kita melihat contoh iklan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, keberagaman adat istiadat, suku bangsa, dan agama. Coba lihat gambar iklan media cetak yang bagian A. Kita lihat ada gambar sapu lidi. Dengarkan kalimat iklannya. Sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Kemudian kita lihat gambar B. Ada gambar anak-anak. Nah, kalimat iklannya, kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Dari gambar A, kita akan mencari kalimat iklan, kata kunci, dan gambar. Kalimat iklan A, sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu, sebuah bangsa menjadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Kata kuncinya, mari bersatu untuk maju. Gambar sudah sesuai dengan pesan yang disampaikan dan diilustrasikan dengan sebuah sapu. Gambar kurang menarik, gambar sudah cukup jelas. Kemudian kita lihat pada gambar B. Kalimat iklan pada gambar B adalah, kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Kata kuncinya adalah menerima perbedaan. Nah, gambar B sudah sesuai dengan pesan yang disampaikan. Di situ digambarkan tentang
perbedaan yang ada tetapi saling bergandeng tangan menerima perbedaan. Gambar cukup menarik dan jelas. Gambar iklan menyampaikan pesan tentang persatuan dalam keberagaman. Nah, kita akan belajar contoh adat istiadat di beberapa tempat. Yang pertama adalah upacara Rambu Solo di Tanah Toraja. Upacara ini merupakan upacara adat untuk penghormatan terakhir sekaligus mengantar orang tercinta yang telah meninggal dunia menuju ke alam baka. Contoh yang kedua, sekaten. Upacara ini biasanya diselenggarakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Setiap tahunnya, sekaten diselenggarakan di alun-alun utara Yogyakarta dan dihadiri oleh ribuan warga Yogyakarta maupun wisatawan. Tidak heran, tradisi yang satu ini juga menjadi daya tarik sendiri sehingga mengundang banyak wisatawan untuk menyaksikan secara langsung. Contoh yang ketiga yaitu Mangokal Holi di Sumatera Utara. Nah, tradisi ini merupakan sebuah upacara untuk menggali kuburan yang telah lama kemudian mengambil tulang belulang mayat dan memindahkannya ke kuburan baru. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Batak, orang yang sudah meninggal tidaklah benar-benar tiada. Mereka menuju ke suatu proses yang lebih sempurna, yaitu alam yang lebih abadi. Para arwah juga dapat berkumpul dengan anggota keluarga lain yang telah meninggal. Adat yang telah dilaksanakan secara turun-temurun ini juga terkadang diikuti dengan pembuatan tugu marga. Contoh yang keempat, Macerata Tasi. Tradisi Macerata Tasi juga masih dipertahankan oleh masyarakat Kalimantan hingga saat ini. Upacara ini melibatkan prosesi penyembelihan hewan kurban seperti kambing, kerbau, atau ayam. Proses penyembelihan dilakukan di laut dan darahnya dibuang ke laut sebagai simbol pemberian darah untuk kehidupan laut. Tujuan diselenggarakannya tradisi ini adalah agar mendapat hasil laut yang melimpah. Nah, kita akan mempelajari pesona Tanah Toraja. Sebagai salah satu tempat yang terindah di Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat istiadat yang unik, sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budayanya yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan budaya dunia oleh UNESCO di tahun 2004. Adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara pengantaran sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. Berikut ini contoh deskripsi adat istiadat keluarga. Aku berasal dari suku Batak Toba. Seperti keluarga Batak Toba lainnya, keluarga kami mempunyai adat istiadat yang unik. Setiap malam pergantian tahun, kami akan berkumpul bersama untuk mengadakan ibadat syukur. Dalam ibadat tersebut, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan atas tahun yang berlalu dan memohon penyertaannya pada tahun yang baru. Selain itu, kami juga saling meminta maaf kepada anggota keluarga atas tindakan tidak tahu di tahun yang lama dan mohon doa agar menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah itu kami makan bersama. Nah, demikian pembelajaran kita anak-anak pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan tolong
dibaca juga buku pembelajarannya yang ada di tangan anak-anak kami. Selamat pagi, terima kasih.